dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sekarang ini semakin masif dan sangat mengkhawatirkan. Sehingga menjadi pertanyaan, yang salah siapa? Apakah orang tua, pendidikan, atau sistem hukumnya yang terlalu lemah? Apakah benar sistem hukum kita sekarang itu yang lebih menonjolkan rehabilitasi anak? Emang kita punya lembaga rehabilitasi yang bisa dipercaya? Orang penjara anak aja begitu hasilnya morat-marit. Apakah memang undang-undang sistem peradilan anak harus dirubah? Yaitu lebih memberatkan ke arah penghukuman. Inilah Hot Room, dilema hukuman anak. Kasus-kasus pidana yang melibatkan pelaku anak sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan biasa. Namun, masih banyak pelaku anak yang mendapatkan sanksi ringan, bahkan hanya dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Lagi dan lagi, alasannya satu, hanya karena tertahan oleh usia. Padahal banyak kejahatan yang mereka lakukan tidak main-main. Mereka bisa melakukan kejahatan yang selayaknya dilakukan oleh orang dewasa. Apakah kita harus selalu memaklumi kejahatan pelaku anak hanya karena menganggap mereka belum dewasa dan belum memahami konsekuensi atas perbuatan mereka? Apakah ini bukti bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak belum dapat memberikan penindakan tegas kepada pelaku anak dan memberikan keadilan untuk para korban? Dan fenomena apakah yang terjadi sekarang ini pada kehidupan, kepribadian, dan lingkungan anak? Aduh, kamu tahu rahasia kenapa diskusi Hotman ini selalu talk chair? Ya rahasianya di sini nih. White Coffee, kopi kesayangan Hotman Paris. Kopinya benar-benar bikin saraf kita segar. Oke, kita lihat dulu VT berikut ini. Bapak Majelis Hakim, tolong keadilan untuk anak saya, putra sematawayang saya, Dovawasi Baluya yang meninggal dianiaya. Pelakunya adalah MH, sampai sekarang tidak ditahan, dan provokatornya 2 orang juga belum diadili, belum ditahan, sampai sekarang belum ditetapkan jadi tersangka. Mohon Pak Majelis Hakim keadilan untuk anak sematawayang saya. Nama pengadilan mana ini, Bu? Polres Sragen ya. Anak ibu seorang santri umur 15 dianiaya oleh sama santri ya? Ya, kakak kelasnya 2 SMA. Yang menganiaya ini sudah umur 17 tahun. Ya. Sudah tersangka. Iya, sudah tersangka. Tapi sejak jadi tersangka tidak pernah ditahan. Tidak tertahan, cuma wajib lapor katanya setiap hari Senin. Dalam perkara di Jakarta terkait penganiayaan David, Iya, saya. salah seorang pelakunya wanita bernama AG ditahan. Iya, itu padahal umurnya juga masih 15 tahun sudah di penjara. Terus Jadi ibu berbicara kenapa ada diskriminasi. Iya. Oke, itu adalah video dan suara indah itu adalah suara saya di belakang. Ceritanya ada seorang ibu dari Sragen, Jawa Tengah, mengadukan karena tangis dia di kotanya tidak ada yang peduli. Anaknya umur 15 tahun dianiaya oleh seniornya umur 17 tahun dan ada 2 provokatornya mirip dengan kasus AG. Pelaku tersebut yang umur 17 tahun tidak pernah ditahan dengan alasan masih di bawah umur. Itulah backgroundnya dan sekarang kita mau nanya kepada Pak Nahar dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu benar nggak bahwa seorang anak yang sudah melakukan tindak pidana umur 17 tahun memang tidak boleh masuk penjara?
Siapa yang melakukan tindak pidana, dia harus diproses. Terlepas dia usianya masih di bawah umur atau sudah dewasa. Untuk ditahan, syaratnya apa? Soal ditahan atau tidak, dalam undang-undang yang ada, dalam regulasi yang ada, tentu dimungkinkan sepanjang dia memenuhi syarat. Salah satunya adalah telah berusia 14 tahun, AG sudah 15 tahun, apalagi ini 17 tahun. Ya. Kan batasannya kan di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu kan 7 tahun kan? Ya. Pertanyaannya, tolong dari Bapak Kementerian, apakah kasus di Sragen ini aparatnya dari mulai tingkat penyidikan kejaksaan itu sudah salah menerapkan undang-undang? Itu salah atau tidak oleh tindakan aparat itu? Kalau lihat undang-undangnya harus melihat itu bahwa itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Harusnya ditahan gitu. Itu tergantung nanti ada alasan misalnya dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya tadi dengan mengacu pada aturan itu. Lalu kemudian kita tidak mesti tahu sendiri apa alasan misalnya tidak ditahan. Bisa saja kan alasannya hanya karena di bawah umur. Satu. Oke, berarti menurut Bapak 17 tahun untuk pelaku tindak pidana yang ancaman hukumnya di atas 7 tahun memenuhi syarat untuk ditahan. memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk ditahan. Oke, sekarang ini tingkat kejahatan anak makin masif. Apa yang terjadi? Iya, kalau kami melihat ketika ada kejadian, lalu kemudian di antara pelaku itu ada usia anak, tentu kami menerima laporan bahwa dari kementerian lembaga itu setiap tahun melaporkan. Dan Meningkat nggak sekarang ini? angkanya meningkat. Meningkat. Angkanya meningkat, cenderung stabil, artinya dari tahun ke tahun stabil. Jadi sekitar misalnya anak sebagai pelaku itu sekitar 5 ribuan, data dari kepolisian. Lalu kemudian anak sebagai korban 4.900-an. Kalau anak sebagai pelaku, paling banyak kejahatan apa? Pemerkosaan, penganiayaan, atau apa? Kalau dari data sistem informasi online yang kami miliki, maka angka yang paling besar adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual. Itu berapa persen itu dari seluruh kejahatan anak? Dari total kasus yang masuk sebanyak 16.000 misalnya, angka kekerasan seksual kasusnya itu sebanyak 6 ribuan. Artinya dari data dari kementerian, tingkat kejahatan itu anak sebagai pelaku pemerkosa. Jenisnya macam-macam. Ya. Ada yang melakukan persetubuhan, ada yang pencabulan, dan kejahatan-kejahatan seksual lainnya. Tapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentu kami fokus di dua tindak pidana, yaitu persetubuhan dan pencabulan. Terima kasih kepada Pak Aris Merdeka Sirait. Tadi contoh kasus di Sragen yang ini masih baru terjadi nih, baru sidang pertama. Pelakunya umur 17 tahun. Korbannya sudah meninggal. Tapi tidak ditahan hanya karena alasan di bawah umur. Itu salah atau tidak tindakan aparat? Tegas salah. Salah. Karena apa? SPPA menyebutkan yang tidak boleh ditahan adalah usia 14 tahun ke bawah. Ya. Tetapi kan definisi anak kan keseluruhannya kan di bawah 18 tahun. Ya. Jadi kalau ada 16 tahun, kemudian 17 tahun, itu bisa dibenarkan untuk ditahan. Tetapi juga bisa untuk tidak ditahan karena alasan-alasan tertentu. Misalnya apa? Misalnya dia melakukan tindak pidana ringan. Kalau dalam contoh di Sragen itu menganiaya dan akhirnya meninggal korbannya. Itu bisa ditahan. Bisa ditahan. Jadi karena tindak alasan pidananya, kejahatannya sudah sangat luar biasa dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ya. Yang terjadi contoh di Deli Serdang. Ya. Ketika dia umurnya 17 tahun, hampir sama, Ya. dia melakukan perkosaan, pembunuhan dan membuang mayatnya. Ya. Dan itu pada saat kita laporkan dan sebagainya, polisi menahan anak yang 17 tahun itu. Ya. Cuma batasan usia anak itu menentukan hukumannya tidak lebih dari hukuman 10 tahun. Itu saja. Jadi apa perlindungan tanggapan dari Komnas Perlindungan Anak atas tangis ibu di Sragen itu? Saya kira harus dipollow up bahwa pelaku itu adalah tindakan hukum yang salah. Jadi itu tidak sesuai undang-undang. Tidak sesuai. Tindakan penyidik, kejaksaan maupun hakim yang belum menahan itu anak. Betul, Bang Hotman. Karena itu undang-undang SPPA ada klasifikasi yang 12 tahun ke bawah melakukan tindak pidana itu tidak diselesaikan lewat pengadilan, lewat diversi dan sebagainya. Hanya dikenakan tindakan atau dikembalikan kepada orang tua atau kepada negara. Ancaman hukumnya di atas 7 tahun sudah. Nah, justru itu. Harusnya ditahan. Harus ditahan karena tingkat usia ya. Apa benar bahwa tingkat kejahatan sekarang ini oleh anak sudah sangat mengkhawatirkan? Apa penyebabnya? Sangat-sangat ya. Tentunya pola asuh yang salah, kemudian juga teknologi yang begitu menghantui, mengancam kehidupan anak-anak. Bisa nonton film porno, macam-macam dan sebagainya.
Jadi artinya apa? Situasi sekarang 5 tahun terakhir ini tingkat kejahatan terhadap anak sudah sangat luar biasa. Seperti apa yang terjadi kasus-kasus seperti di Deli Serdang, ada penjualan organ tubuh melewat tawaran dari dari media sosial. Bagaimana mereka melakukan mutilasi dan sebagainya. Ini kan bukan kenakalan, ini adalah kejahatan. Apakah Bapak setuju undang-undang sistem peradilan anak yang masih memfokuskan ke arah rehabilitasi dan dikembalikan ke orang tua? Undang-undangnya sudah waktunya dirubah? Sangat. Harus dirubah secepatnya. Harus, karena ada perkembangan situasi hukum dan perilaku-perilaku kejahatan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu sangat saya tegaskan. Ya, tentunya nanti kita akan diskusikan tidak ada tanggung renteng terhadap tindak pidana. Itu penting sekali. Jangan perang dulu sama bukan perang. Saya hanya mau mengingatkan karena kemarin Hot Room itu menyatakan itu. Iya yang ngomong itu, ahli hukum pidana anak. Justru itu makan kita minta ketegasan. Baru segmen pertama sudah langsung Pak Aris menantang ahli hukum pidana untuk berdebat. Setelah yang berikut ini kita akan lihat tantangannya itu, oke? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.